Satu cerita yang meninggalnya Gusti Allah. Oh iya, sampai ada Gusti Allah mantu. Oh iya. Terus di backlist. Apa tuh bayar iki diundang iki. Tadi kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyapa penonton nih lho. Aku jawab penonton. Ya wis lah. Angel wis. Sahabat Berita Jatim dimanapun kalian berada, selamat pagi, siang, petang. Jumpa lagi dengan acara Rasa-Rasaan Cineman, ngobrol ngalor ngidul tentang apapun. Kali ini saya ditemani oleh tokoh yang tak asing lagi. Tokoh sembako. Tokoh sembako. Beliau adalah Cak Robert Bayonet. Ya, kalau tepuk tangan ya, gak kerungu, penonton yang jopo ya. Kok di sending Bu? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Bapak Presiden. Kak pegel. Ini bulan Agustus kemarin Cak Robert ini bikin ludruk keliling 10 kampung. Ya Cak ya? Iya. Luar biasa ya. Pokoknya luar biasa ya, biasa. Jarang-jarang ada loh. 10 sih an, kurang 100. Oh itu targetnya 100. Targetnya Ludruk 100. Merdeka. Setelah 100 itu targetnya mencari rumah sakit yang BPJS-nya. BPJS. Nah, 100 kan kalau tuh Agustus kan cuma 1 bulan ya. Nah, impian itu kan boleh saja. Ya boleh. Impian itu kan boleh. Iya. Masalah kelakon gak kelakon itu urusan buru. Saiki akeh wong ngono. Ya betul. Yang penting kan janjine dhisik. Masalah itu tepat atau tidak itu bisa dicari alasan. Sama nyindir ke wong-wong kono. Yo Kak, aku nyindir awakku dhewe. Wah. Atau bayar iki diundang. Tadi kan memang kudu apa ya? Kayak ludruk sendiri itu dianggap jadul, dianggap masa lalu. Iku kudu dirubah. Dirubah ya caranya koyo ngene iki. Harus blosok-blosok. Sok-sokan enggak, sok-sokan. Yo. Oh, ya. KYY. Koyo hebat-hebat to. Padahal yo biasa ae. Nah, image janji-janji itu yang kita bikin pagelaran luar biasa. Kita bikin seperti ini, kita bikin seperti itu. Cik ketok wahai supaya ludruk ya iki mau masalah nanti dalam program iku iso mlaku tagak ya wis dipikir keri. Tapi ya pada kenyataannya lek wis jenenge wis janji wis ngomong yo mau tidak mau ditagih karo wong. Kita berusaha untuk merealisasikan. Iki yang luar biasa. Cak ngomong-ngomong ludruk ya. Di Surabaya ini kayaknya kok rodok terpinggirkan atau dipinggirkan nih? Iya, jadi yang pertama memang kurang terekspos. Kelompok-kelompok ludruk ning Surabaya iki ono 13 kelompok awalnya yang sudah istilahnya yang ada nomor induk kesenian ya. Ikut kota Surabaya itu ono 13. Di tahun 2017 itu sakmono. Nah, tapi kenyataannya sampai sekarang ini koyoke wis akeh sing protol semenjak kampung seni THR itu diratakan. Nah, itu yang akhirnya kelompok-kelompok ludruk itu ono mek jenenge tok. Ono mek jenenge tok. Nah, kemudian dalam kurun waktu memang tempat sing gawe pentas, gawe berekspresi kurang banget. Kebanyakan itu ngenteni jadwal teko dinas pariwisata. Jadi ya kurang terekspos, akhirnya kurang gak ketok. Jadi ikut agenda kota. Ikut agenda sementara kota. Ruang-ruang lain belum ada. Belum ada. Nah, ruang-ruang lain ini mau ya susah juga ketika itu mau dimanfaatkan koyo SWK karena panggung anu. Ketika kita ingin menggunakan itu ruwet yo izine cara penggunaane leren ini prosedur ya. Guru ngono
biaya kebersihan sing lokal kuno dhewe. Malah membebani Iya. pentas itu sendiri. Iya. Padahal untuk bikin suatu pertunjukan itu kan effortnya tinggi juga ya. Iya, ya Kalau lumayan. masih dibebani prosedur, masih dibebani Iya. biaya-biaya tambahan, tambah remuk. Nah iya, anjene tambah remuk. Tapi Tapi siapa yang kok kuat ya? masalahnya dia basisnya komunitas. Jadi ludruk itu kan biasanya kan basisnya kan juragan ya, atau ada pemiliknya. Nah, awake dhewe komunitas. Jadi komunitas itu selalu bergerak golek kegiatan. Jadi gak ngenteni tanggapan, tapi golek kegiatan sesuai dengan tujuannya. Tujuannya apa komunitas iki? Tujuannya melestarikan kesenian ludruk. Ya apa carane awake dhewe golek kegiatan untuk melestarikan kesenian ludruk. Apapun bentuknya, Apapun dimanapun bentuknya. tempat pentasnya ya. Iya, dengan Karena kan juga keliling kampung, keliling warung. Ini kita bikin konsep ludrukan warung kopi. Jadi ludruk itu untuk mengenalkan itu gak harus saya nggawa perangkat kewabeh, gak harus main koyo ludruk konvensional, tapi cukup mengenalkan edukasi gambarannya koyo ngene ludruk, sehingga yang kita tampilkan itu ludruk ringkes. Nah, dari ludruk ringkes iki neng jero iku baru kita sampaikan tentang kesenian ludruk. Paling tidak itu generasi sing gak kenal akhirnya kenal. Minimal tahun delok lah. Minimal ngerti lah. Di antara apa di dalam serbuan budaya Betul. K-pop lah. Sasarannya dia memang ke generasi. Kayak warung kopi utawa kafe itu kan nggone arek-arek nongkrong. Kemudian ada ludruk go to school. Ludruk go to school itu lebih ke edukasi ya. Itu jangkep artinya kita tunjukkan pertunjukan singkatnya, kemudian kita edukasi tentang sejarah ludruk, tentang sejarah ludruk juga tentang ludruk menurut periode-periodenya. Oh gitu ya. Jadi ludruk itu kan ludruk hingga betul. era modern ini. Iya, dan yang kita tahu bahwa ludruk itu mulai sebelum kemerdekaan sampai saiki itu mengalami banyak perubahan di setiap zamannya. Makanya ketika AWD dianggap merusak ludruk atau gak nuruti pakem, ya pakem sing ngendi dhisik ya. Karena ludruk iki kabeh ternyata berubah menurut zamannya. Betul. Nah, desa iki yo nurut pakem sing endi? Ya tetep nurut pakem ludruk yang sebenarnya. Yo tari remo, kidungan jula-juli, cerita. Terus ada dagelan di Ya, dagelan ini kan masuknya di kidungan jula-juli iki. Seperti itu. Ya. Makanya dhewe tetep ae kenceng ae, aja dianggap apapun itu karena kita tahu bahwa ludruk iki mau berubah mengikuti perkembangan zaman. Iya, sesuai dengan kebutuhan zaman. Sadurunge kemerdekaan, zaman penjajahan digunakno karo Cak Durasim gawe mempengaruhi masyarakat supaya ngelawan penjajah. Apa Cak munine Cak iki Cak? Sing Kupon terkenal omahe Doro. Kupon omahe Doro. Yo. Antuk kentang karo kubis. Oh. Ono terusane iku. Ya. Dimelok nipon tambah soro, nipon menang wong Jawa ngemis. Jadi terjadi loh Cak saiki. Ya terjadi wong Jawa ngemis kabeh saiki ya. Ya apa dikuasai karo ngono kabeh. Jadi penjajah wis berubah. Itu nipon. Aku kawan itu Jawa. Aku tentang ludruk kae. Oke Cak. Kembali ke ludruknya. Legend ludruk itu masih hidup lah. Ya. Legendnya masih hidup, tapi regenerasinya itu ya apa Cak menurut sampean? Iya. Sayangnya sang legend kan Jakarta loh. Iya, sang legend ini apa ya? Istilahnya gak gelem meregenerasi. Apa karena beliau sudah sepuh ya? Mungkin, energinya. tapi selalu mendukung. Jadi ketika ya kon obao, aku neng burimu. Aku siap untuk backup ngandani iki oleh iki gak oleh. Perihalnya luntas itu kalau kita melangkah sesuatu sing kirane iku gak tahu ono, kita selalu tanya ke sang legend, ke Abah, ya ke Abah. Angsal napa mboten banget.
yo gak apa-apa ya aku maju. Nek ojo yo gak. Ya, itu sih yang kita buat patokan itu. Ternyata ya selama ini yang kita sampaikan ke Abah yo gak ada masalah. Gak apa-apa bet ya memang kudu. Termasuk perkembangan pakem-pakem tadi ya. Ya selama ono remo ono hitungan jula-juli cerita apa ae kan masyarakat pasti akan mengatakan itu lho. Ya. Terus cerita ya soal Lunta sendiri. Ya. Lunta sendiri kan grup Ludruk berbasis komunitas yang sangat luas, mengikuti perkembangan, beradaptasi dengan apapun lah. Iya memang harus begitu. Bisa diceritakan Cak? Jadi kita ini kan dunia pertunjukan. Tentunya dunia pertunjukan ini duwe pasar. Pasarnya apa dhisik? Pasar sing ono apa? Pasare arek enom. Lalu Ludruk ini kan pasarnya kan dianggap Orang sepuh-sepuh. wong tuwek-tuwek kan Iya. pasare kan. Nah, dari situ kita mencoba untuk ya apa Ludruk iki iso dikonsumsi gak wong sepuh-sepuh tok. Jadi kita buat konsep-konsep modern. Modern artinya banyak kita mengambil dari komedi-komedi yang masa kini. Kayak mau komedi Jepang sing gawe Blackman, terus Jadi unsur-unsur teknologi masuk ya? iya, gitu ya? terus kayak backsound sing gak semestinya, kayak model-model operet ngono iku. Ada dramanya. Ada dramanya, ada ya disesuaikan lah dengan generasi sekarang. Materi lawaknya itu, materi dagelannya itu kita enggak pakai dagelan. Jadi banyak kadang orang itu nggak ngerti antara dagelan dengan lawaan. Nah, yang kita pakai itu materi dagelan kita itu dagelan lawaan. Kalau lawaan lawaan itu biasanya digunakan oleh grup lawak 2 sampai 3 orang dan selalu tematik. Nah, itu yang membedakan. Tematik artinya kalau dia bahas tentang pendidikan, yang dia bahas pendidikan. Apapun sampai selesai. Tentang sejarah, ya terus sampai sejarah sampai selesai. Tentang kesenian, ya tentang kesenian sampai selesai. Kalau dagelan itu tidak terarah, bisa kemana-mana. Pokoknya lucu. Pokoknya anggar lucu. Jadi tergantung improvisasi pada saat itu. Nah, bukan. Semua komedi itu pasti sepel. Atau sudah janjian. Itu komedi apapun, baik komedi dagelan maupun lawaan, itu sudah sepel, sudah janjian. Namanya sepelan. Tapi seolah-olah itu impro. Setelah inti atau yang dibomkan, maksudnya materi A misalnya, dibom. Nah setelah itu baru ada imbas lah, itu mungkin yang impro. Tapi kalau intinya itu tidak ada dagelan itu yang tidak dispel. Di skenario sebelumnya. Ya, sekelas Abah Kartolo, sekelas Abah Kirun, semuanya sepelan. Semuanya itu sepelan. Cuman untuk menemukan materi ini kan yang istilahnya yang susah kan, yang supaya nyambung sama ceritanya. Betul. Nah, itu yang membedakan antara dagelan dengan lawaan. Dagelan itu arahnya bisa kemana-mana. Mari bahas musik, iso bahas keluarga. Iso bahas keluarga, iso bahas pendidikan, iso bahas rondo, iso bahas macam-macam. Gak terarah. Dan cenderung lebih ke fisik. Kaplok-kaplokan, jongkrak-jongkrakan, lebih ke fisik. Terus juga kadang-kadang itu vulgar. Karena dianggap seni tradisi, seni yang dekat dengan masyarakat, sehingga terlalu kedekatan. Sehingga hal-hal sing tabu itu disampaikan. Itu kan rentan sama kepleset-kepleset. Iya, betul. Rentan. Nah, itu yang jauh apa caranya mengendalikan itu? Ya, makanya kita pakai yang lawaan. Kalau lawaan itu memang lebih terkontrol. Materinya kalau kita materi pendidikan, ya arahnya ke pendidikan. Seandainya ada improv pun itu pasti akan baliknya ke pendidikan lagi. Terus dalam menyusun naskah-naskahnya ya, sebelum pentas. Apakah itu harus cerita legenda
apa cerita rakyat atau bisa pakai cerita kekinian. Nah, kalau ludruk yang sebenarnya itu kan harus cerita-cerita yang berasal dari masyarakat bawah. Jadi cerita itu harus cerita lama atau cerita masyarakat kan selalu berkembang. Iya, makanya. Jadi di ludruk itu ada dua versi. Yang satu itu fantasi, yang satu pakem. Pakem ini yang cerita-cerita lama itu, kayak Sarip Tambak Oso, Joko Sambang, terus Sakera. Nah, ini cerita lama. Itu dianggap cerita konvensional. Atau cerita fantasi atau fiksi. Ini buatan dari penulis atau sutradara menyesuaikan dengan keadaan. Nah, ini bisa fantasi, bisa fiktif, bisa nyata yang ada di masyarakat. Nah, cenderung yang diangkat memang masyarakat bawah, masalah-masalah masyarakat bawah, masalah utang, masalah perselingkuhan, terus masalah pesugihan, pokoknya sing tentang masyarakat bawah yang sering dialami oleh masyarakat bawah. Terus gini ya, kalau dulu Cak Durasim menggunakan salah satu liriknya adalah kritik ya. Apakah dalam pakem ludruk itu masih dipakai yang hal-hal seperti itu? Ya. Ini kan bedanya ya, ada kesenian yang apa ya, kesenian elit lah. Kesenian yang dibina oleh waktu dulu raja-raja. Ya. Ludruk itu termasuk kesenian yang berkembang di bawah. Iya, masyarakat bawah. Itu kan ada perbedaan yang cukup kelihatan lah. Jadi lek sing berkembang di kalangan atas itu kan ketoprak. Ya. Yang berkembang di wayang orang. Yang berkembang di keraton. Ya. Ludruk itu berjalan di apa ya? Di perjalanan masyarakat itu sendiri, masyarakat bawah itu sendiri. Dan tetap ada pesan yang disampaikan. Ingin disampaikan, cuma caranya halus, sanepan. Nah. Betul, memang ada pesan yang disampaikan. Dari kidungan maupun dari cerita, dari celetukan dagelannya, itu memang harus ada yang disampaikan. Harus ada pesan. Nah, tinggal ini pesanannya sopo. Ketika zaman Orde Baru ya ini pesanannya pemerintah, sehingga kidungan-kidungan pun ya berubah lebih ke program-program pemerintah saat itu. Pembangunan, KB, terus repelita, terus kesehatan, pokoknya program-program pemerintah saat itu. Nah, tergantung pesanan. Memang di ludruk itu memang menyampaikan pesan. Sebetulnya bukan sekedar hiburan gitu ya. Iya, menyampaikan pesan. Nah, terkadang pesan ini kan mengandung kritik gitu loh, mengandung kritik. Ketika zaman penjajahan, kritikan itu ke pemerintah Jepang, kolonial. Ya. Ketika di zaman revolusi digunakan oleh Partai Komunis kan saat itu, lebih besar di sana kan. Partai Komunis ada yang Iya. Saya dengar cerita, ada salah satu cerita yang meninggalnya Gusti Allah. Iya, sampai ada Gusti Allah mantu. Oh ya. Iya, Gusti Allah mantu itu untuk juga mendistorsi agama. Betul. Ya. Jadi memang ini kan juga pesan sebetulnya. Lah pesanane sapa dhisik iki? Pesanane ya iki wong-wong komunis kan waktu itu kan. Ketika ke Orde Baru ya mengandung pesan juga. Pesanane sapa dhisik? Pesanane pemerintah. Nek gak pesanane kan tak tutupane lho terus bina kesenian pertunjukan daerah seperti Depen ya, Departemen Penerangan sekarang ini. Jadi sebetulnya bukan itu ya, bukan hal tabu untuk menyampaikan itu. Bukan, Mas. Jadi kenapa ludruk itu akhirnya dibina oleh pihak militer? Oh ya. Iya, militer atau polisi. Nah, pasca 65. Pasca 65 dianggap ludruk ini miliknya PKI. Padahal sebelum ada PKI ludruk sudah ada. Nah, dan tidak semua di dalam karena ini saya juga dapat cerita dari orang-orang Sri Mulat zaman dulu. Itu kan banyak yang ikut ludruk juga. Jadi lebih ke takut
Jadi tidak semua anggota ludruk itu anggotanya PKI. Tidak, mereka hanya Cabutan lah. difasilitasi oleh Lekra. Hmm. Beberapa orang memang ada anggota PKI, tapi tidak semua di anggota itu. Tapi saat itu kan ya gak peduli, gitu loh. Langsung dicap. Ludruk itu dilarang. Oh, sempat dilarang ya? Sempat dilarang. Oh, sekitar tahun 80. Itu berarti kan masa kelam kesenian ludruk. Betul. Baru sekitar tahun 80-an berapa itu diperbolehkan lagi. Dengan catatan diawasi oleh militer, kepolisian. Makanya ludruk-ludruk itu ganti nama semua. Ludruk Kopasgat, ludruk Wijaya, ludruk itu. Untuk menetralisir keadaan. Betul. Untuk berarti waktu itu banyak sekali ya tokoh-tokoh ludruk yang hilang. Ya wake. Karena stempel itu ya. Betul. Peristiwa yang mengerikan. Nah itu yang tidak pernah diekspos kan. Tokoh-tokoh ludruk sing korban ini bisa disebutkan ya beberapa nama. Nggak ingat ya? Nggak ingat. Itu mungkin sudah Iya, ya karena pengaburan itu. Ya. Cuman saya itu pernah diceritain cuman lupa. Gak tak catet nama-nama tokoh ludruk sing apalagi sekarang Anda sebetulnya ya, jadi sebetulnya ingatan berkurang. Kebutuhan akeh. Mikir kebutuhan aja. Mikir pinjol. Nah, ya mikir pinjol, gak wis lunas sih. Gak usah tak kaya disebut. Gak sing tak pikirno kate njukuk meneh gak oleh wis. Wis di backlist. Ya apa ra kira. Perlu diperhatikan ya. Wong iku duwe. Ya betul. Wong supaya uripe semangat kudu duwe utang, gak duwe utang iku gak iso semangat. Jadi urip itu kayak ludrukan ya. Iya, urip kayak ludrukan. Jadi masyarakat di bawah mungkin sedang memainkan peran ludruk itu. Nah, ini yang terjadi di Luntas toh. Luntas itu pemainnya tidak harus berbackground kesenian. Nah, ini yang miris itu ini. Jadi sekarang itu kita itu bingung mencari tempat pentas. Karena banyak orang itu yang sekarang ini sudah meludrukan dirinya masing-masing. Baik di politik maupun di pendidikan maupun di sektor mana-mana itu semuanya sudah mulai ngeludruk. Nah terus arek-arek kate ngeludruk nang ndi? Wong wis nang masyarakat lucu-lucu. Nah iya, kabeh ngeludruk kabeh. Nah itu yang sekarang yang bikin pertanyaan besar, mari ngono dhewe nanti lek wong-wong sing pentase wis nang tanggoe dhewe petas. Iya. Karena yang kita lihat di TV, di sosmed ya siki kayak ludrukan iki. Ya kayak ya lek dirasa-rasane negara itu kayak ludrukan ya. Jadi main dengan perannya masing-masing. Lawak kabeh gitu. Lawak kabeh. Jadi bukan dirinya sendiri semua. Sejak nyerempet itu ya. Apa yang diperankan oleh lakon Fufu Fafa? Waduh. Iku ya Mas. Ku termasuk iso diangkat loh cerita. Ku lucu banget ya. Ya lucu banget itu. Kok iso nonton pesawat jet pribadi? Mbak aku po. Nah ini kan jadi di ludruk itu memang harus cerita itu harus ada naik turun. Gak oleh lek datar terus gak oleh. Ya, ada paradok. Memang harus dibuat begitu. Memang harus dibuat begitu, dimunculkan begitu supaya yang apa ya istilahnya kesalahan-kesalahan pentas, keliru dialog iki mau iso ketutupi. Iso ketutupi karo sing klimaks ya, gitu. Jadi dinamika cerita itu harus dibangun. Oh iya, betul. Jadi sutradara ya kudu pinter ketika di depan iki waduh kurang ngangkat iki. Harus ada yang ngangkat lagi atau waduh iki kesalahan iki kudu segera langsung bisa harus masuk dilupakan itu. Penonton, kita harus cari sesuatu sing berkesan. Yang harus berkesan sehingga yang ini lupa. Iku mau ono pemainnya sing lali, mau ono pemainnya sing keliru, iku wis bisa langsung ketutup, dikoreksi di peta, wah kok ini gak mau coba skenario, nanti guyonan baru. Iya, iya betul. Seolah-olah itu dalam cerita, rangkaian cerita yang panjang itu tadi. Terus ini Cak, di era sekarang ini, terutama untuk di Surabaya ya, apakah ludruk itu sudah membumi? Kalau ini diklaim sebagai kesenian khas Surabaya, apakah itu sudah terwujud ya? Belum. Faktor apa itu yang buat?
Ya, melestarikan kesenian dalam sebuah wilayah itu tentunya harus ada peran serta dari pemangku wilayah ya. Salah satu adalah pemerintah ya. Ya kita anggap ya sudah ngopeni, cuman bagi kita masih belum maksimal. Maksimal. Salah satunya adalah harapan 5 tahun yang kita tunggu-tunggu itu ternyata dibangun. Tapi yang dibangun untuk gedung ludruk, gedung konser, tempat konser malah. Nah itu yang membuat kita itu sedikit kecewa. Oleh atasnya nggon konser ngono ngeratakno ngono sapa gak iso. Ya. THR itu kan 5 tahun yang lalu kan dirobohkan dengan harapan akan dibangun kembali kan. Nah, dari kita menunggu 5 tahun itu ternyata duduk THR sing dibangun, duduk gedung kesenian sing dibangun. Ya gedung kesenian toh. Tempat konser. Tempat konser. Jadi iku ludruk main nang kono ndak iso ya. Ya bisa saja, ludruk itu kan fleksibel, bisa main di mana saja, tergantung perangkatnya. Kita setting ada panggung, itu kan bisa kita setting. Ya. Tetapi bukan seperti itu, tapi memang harus dikembalikan lagi seperti dulu. Karena Surabaya itu tidak punya gedung kesenian konvensional. Gedung kesenian tradisional. Ya, tradisional itu layar-layar. Betul, semuanya itu umum. Dulu kita punya itu ya, satu-satunya ya gedung Pringgondani THR itu. Satu-satunya itu. Itu kalau yang lainnya kayak di Balai Pemuda, di Taman Budaya itu kan panggung umum. Bisa digunakan untuk pertunjukan apa saja, musik juga bisa. Tapi kalau seni tradisi di Balai Budaya atau di Cak Durasim itu akan kesulitan settingnya. Karena memang harus ada keliran ya, ada. Ya. Nah, itu yang membuat rasa ludruknya itu sik kental. Ludruk modern, kayak Videotron, itu kurang feel-nya kurang mengena. Modern sih modern, tapi jangan sampai rasa dari ludruk itu sendiri. Jangan sampai jumping ke hilang. Menjadi kesenian tersendiri nanti. Iya. Terus melihat pembangunan pesat dari wali kota sekarang kan bikin beberapa infrastruktur ya. Entah itu kota lama, entah itu yang tempat konser tadi. Tapi kok kayaknya kok meninggalkan kesenian yang seringkali diklaim sebagai kesenian khas Surabaya. Saya kasih contoh misalnya, di Surabaya itu kehilangan gedung tadi ya, gedung pertunjukan tradisional. Betul. Dan di Surabaya tidak ada satupun patung yang menggambarkan kesenian Surabaya. Betul. Tidak ada. Kalau di Ponorogo ada reog, Betul. di banyak perempatan itu ada reog. Iya. Di Surabaya kok tidak ada satu patung Remo misalnya. Iya. Surabaya ini akeh patung Surabaya Boyo ya. Ya paling tidak patung Surabaya Boyo ini ditandani Remo lah ya, gak apa-apa saja nih. Ya, kalau boleh usul, sampean mau itu sampaikan. sudah kita gagas dari dulu-dulu. Iya. Kita kepinginnya memang nek ludruk ini mau klaim sebagai kesenian Identitas Surabaya. Ya tolong paling tidak ya ono ikon ludruke lah. Paling tidak ya ono patung tari Remo. Seperti itu sih. Kan seringkali ya kayak pariane Cak Durasim kan juga dipakai di hari-hari tertentu, terutama hari pahlawan kan sering dilontarkan. Tapi itu kok gak muncul, bahkan anak-anak muda nggak ngerti kok apa. Sebetulnya simbol-simbol itu kan perlu ditampilkan ya, buat indoktrinasi lah pada generasi. Jadi munculnya nih gedung Cak Durasim. Lah ya itu pun karo iki sapa. Nah, kita itu kalau untuk ludruk ya keinginan saya bukan hanya tempat pentas. Tapi memang harus ada galeri atau museum ludruk karena memang banyak sekali sejarah tentang ludruk ini di Surabaya. Salah satunya adalah GNI. Nah, GNI itu yang di Jalan Bubutan itu. Iya, itu dulu kan Cak Durasim ini kan bekerja sama dengan Dr. Sutomo.
Jadi sing bagian istilahnya kayak materi ini kayak ngeritik iki Dari itu kan Dr. Dr. Sutomo. Sutomo. Oh, Iya. iya. Sing eksekusi Cak Durasim. Lah dari tobongan itu Cak Durasim itu akhirnya berinisiatif untuk bangun GNI itu. Oh, Makanya salah satu sekarang inisiatifnya Cak Durasim. Betul. Sekarang ini kan GNI ini kan digunakan untuk ini juga latihan ludruk juga. Iya. Nah, Tapi kok parsial sayangnya ya. tidak ada orang yang tahu. Gitu. Itu rutin di situ gedung itu. Gedung itu digunakan ketika akan untuk gladi bersih. Kalau kita mau main di Balai Pemuda itu Bisa kita dipakai. biasanya gladi bersih di situ. Di Pendopo itu juga sudah ada gamelan. Sudah ada gamelannya. Itu free itu dipakai. Free. Pokoknya izin. Izin dulu pemberitahuan baru bisa dipakai. Cara teknis kan harus begitu. Free. Terus ya karena kita dibatasi waktu ya. Ya. Ini bisa disampaikan apa sebetulnya yang poin pokok apa yang perlu dikembangkan lah terutama untuk pemangku kesenian kebudayaan di Surabaya. Kalau saya sih lebih serius, artinya tidak setengah-setengah. Banyak sebetulnya program-program atau konsep yang bisa dihadirkan ke tengah masyarakat, menjadikan bahwa ludruk ini memang benar-benar budaya Surabaya. Salah satunya adalah minimnya pertunjukan ludruk. Minimnya pertunjukan ludruk baik di Balai Pemuda maupun di tempat yang lainnya. Jadi kalau di Balai Pemuda itu 1 bulan mungkin hanya 1 kali. Nah itu sangat kurang banget. Makanya akhirnya kita itu sampai melakukan sendiri. Terus mungkin pemerintah gak mampu akhirnya tak ewangi lah. Untuk langsung ke masyarakat, ludruk keliling 10 kampung. 10 kampung gitu. Iya. Usul kita kan ke pemerintah itu, kenapa di Balai Pemuda? Kenapa tidak di tiap-tiap kecamatan saja? Itu bisa menjangkau ke masyarakat yang paling bawah. Nah, kalau di Balai Pemuda itu acara-acara yang besar aja kayak ulang tahun Surabaya, seremonial apa itu baru di Balai Pemuda. Kalau untuk ludruk sendiri, ya kalau menurut saya sih lebih baik dekat dengan penonton. Karena ini kesenian rakyat harus kembalikan harus ada di tengah-tengah masyarakat. Paling tidak, ya itu tadi per kecamatan, ojo selalu di Balai Pemuda. Kalau di Balai Pemuda ya sing delok ya siku-iku ae. Ya memang rame, memang banyak. Jadi harus ada kantong-kantong budaya ya di tiap kecamatan. Sing iso budal tok mrono. Sing kaya wong tuwek-tuwek sing gak mungkin. Jadi makanya harus di nek iki mau anggap seni budayamu. Nek gak ya wis gak apa-apa. Nek ya wis tak aprenane dhewe. Iya, aman yo titip. Makanya saya dari ludruk. Iki mumpung pilkada, Cak. Iya. Aman titip nang Cak Eri apa nang kotak kosong iki? Silakan, Cak. Aku titip yo sing urip lah. Itu kotak kosong. Itu kotak kosong. Kotak kosong kok gak iso nyampekno. Paling tidak iki masalah dadi gak dadi kan wis tersampaikan. Oh, iya kan? Iya. Bismillah ya aku diwakili. Ya wakil dongo. Jadi titip ae gawe sapa ae sing kepilih meneh dadi wali kota Surabaya, titip ludruk lebih diopeni, lebih diperhatikan. Terus kita masih menunggu janji dari pemerintah. THR ini akan difungsikan sebagai tempat kesenian ludruk lagi. Kita tunggu katanya tahun depan ini 2025 itu masih kita tunggu. Siap Cak Robert, terima kasih. Semoga ini didengar oleh Cak Eri dan kotak kosong. Demikian kawan-kawan berita Jatim sekalian. Mungkin obrolan ini perlu diperpanjang untuk episode berikutnya. Iki lali aja memang kudu ana parian ya Cak iki Cak. Sebagai penutup parian dari Cak Robert Bayonet.
dari Luntas. Sabar sih yo. Sabar sih cek karang itu. Iya. Nang pasar turi waya beduk. Gedruk-gedruk nang ngene pinggir sumur. Ayo kabeh gelem nglestarekno ludruk. Tapi kepingin kesarekno ludruk, gedunge kok wis digusur. Oke, terima kasih sobat Berita Jatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dung tak dung dung dung.